Di depan. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita doa dulu ya. Doanya yang serius. Topinya disimpan, Akil. Ayo Kak, siapkan. Mulai. Doa memulai pekerjaan. Akil duduk, Kak. Setelah itu dilanjutkan seperti biasa membaca Asmaul Husna. Ayo Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbaru ya Mutakabbir, ya Maliku ya Malik, ya Musawwir ya Rahman, ya Qahhar ya Wahhab, ya Razzaq ya Razzaq, ya Alim ya Khabir, ya Basir ya Khabir, ya Rafiq ya Mujid, ya Muzil ya Sab. Bu Tika mau absen ya. Siapa yang berangkat aja hari ini? Anvia berangkat? Kenapa? Karena katanya satu film. Anissa? Anissa tidak tahu. Kayak gini nih. Gitu. Arka berangkat? Arka enggak, lagi pusing. Asal keluarga. Tadi udah izin. Vita? Vita berangkat. Arjan? Destri? Dewi? Imran? Aska? Lian? Lian kenapa nggak berangkat? Lagi tidur, Bu. Mika izin, tadi katanya batuk. Rafa? Kalau aku itu berangkat. Akhir berangkat? Enggak. Rehan? Salsa? Berarti yang nggak berangkat Mika, Lian, Arka, Anissa sama Anvia ya? Iya, Bu. Hari ini kan pelajaran tentang pendidikan Pancasila. Sebelum kalian ke kelas tadi, kalian ngapain aja? Jajan. Selain jajan, duduk. Kalian berangkat jam berapa? Aku jam 7 dari rumah. Bohong itu. Jadi setengah 7 dari rumah, terus ke sekolah langsung jajan. Iya, Bu. Aku jajan masih 10.000. Nggak bawa uang? 0. Boleh, Bu. 0. Nggak, lah itu sih uangnya udah habis. Udah buat jajan semua. Iya. Tika di sini mau memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sebuah apa yang harus kita miliki. Misal gini, hak kalian di sekolah, kalian kan sebagai siswa, berarti kalian itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari guru. Mendapatkan kasih sayang dari siapa lagi selain dari guru? Mendapatkan kasih sayang lagi dari teman-temannya. Terus hak kalian juga sebagai siswa itu bisa mendapatkan fasilitas atau memakai fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya itu duduk, kalian duduknya di kursi. Berarti fasilitas apa yang berhak kalian miliki? Kursi, meja. Kalian boleh nulis di bawah tulis ini. Selain ketika boleh? Boleh. Terus ada WC. Setiap kelas ada WC-nya masing-masing. Berarti kalian berhak untuk memakai WC tersebut. Apalagi selain meja, kursi, WC, ada lagi misal kayak gini, kalian berhak kan di sekolah punya TV elektronik, kalian berhak untuk
melihat misal ada pelajaran apa yang bisa menggunakan televisi itu, kalian boleh meminta sama Bu Dika, boleh sama guru lain juga boleh untuk melihat. Bu pengen lihat yang di TV, Bu mau pengen belajar menggunakan TV elektronik seperti itu boleh. Oke, hak itu apa yang harus kamu dapatkan. Nah, kalau hak di sekolah berarti itu yang harus kamu dapatkan di sekolah, itu namanya haknya kamu. Tapi kalau kewajiban, berarti kewajiban kamu kepada guru, kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah, di lingkungan sekolah ini. Kewajibannya adalah apa? Contohnya ya, contoh ketika mau kasih contoh satu. Kewajiban kalian di sekolah, kalian wajib berangkat pagi sebelum bel itu. Kalau di sini kan masuknya jam 7:05, berarti sebelum jam 7:05 kalian itu harus masuk, harus sudah ada di lingkungan sekolah. Jika pun misalnya kalian terlambat, itu harus WhatsApp atau menghubungi Bu Dika dulu. Bu, maaf, saya terlambat karena ada acara ini. Kalau nggak kayak gini, misal dalam perjalanan rumah ke sini motornya mogok, motor bapak ibunya mogok, kehabisan bensin atau kenapa kalian harus menghubungi. Bu, maaf ya, hari ini saya terlambat dikarenakan ini. Nah, itu merupakan kewajiban kalian untuk menginformasikan segala sesuatu bentuk kepada guru. Kewajiban kalian contohnya satu, berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Yang kedua, kalian itu wajib menghormati bu guru. Wajib hukumnya menghormati bu guru kalau ada di lingkungan sekolah. Misal Bu Dika lagi menerangkan, kalian diam seperti ini tuh bagus. Enggak, Bu Dika lagi mendengarkan terus kalian berisik, berarti itu merupakan apa? Merupakan sebuah melanggar kewajiban siswa kepada guru. Ya, berarti apa tadi? Menghormati guru. Ada lagi kewajiban kalian menyayangi teman. Tidak diperbolehkan dalam satu kelas ini adanya bully. Bu Dika sering banget bilang itu, tidak boleh membuli satu sama lain. Kalian beda bapak, beda ibu, tapi kalian semuanya saudara. Tidak boleh, kamu anaknya ini, kamu jelek, kamu gini, tidak boleh. Pokoknya kalau Bu Dika dengar ada laporan, Bu, si A membuli aku kayak gitu, nanti Bu Dika hukum atau denda. Karena Bu Dika nggak suka banget adanya pembulian. Pembulian itu merusak mental. Nggak semua anak mentalnya bagus. Ada mental anak yang lemah. Ketika dibully malah jadi mogok sekolah, gitu ya. Jadi kalian itu wajib banget menyayangi teman, entah itu satu kelas, kakak kelas, atau adik kelas. Yang ketiga adalah kewajiban kalian menyayangi teman. Nah, ketika ngasih contoh 3 aja, nanti dalam kelompok itu kalian boleh lebih dari 3. Yang penting yang ketika contohkan itu tidak boleh sama. Kalian nanti menyebutkan 3 kewajiban dan 3 hak kalian di sekolah. Terserah, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya kalian. Tapi Bu Dika minta tidak boleh menyontek apa yang Bu Dika sampaikan, karena hak dan kewajiban kalian di sekolah itu Bu Dika hanya memberikan contoh 3 tok. Sampai sini paham ya? Nanti Bu Dika langsung bagi kelompoknya, yang perempuan sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kiri aja biar nggak susah. Mejanya nanti digabung aja ya. Bu Dika mau bagi kelompok ya. Yang berangkat berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, berarti 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nanti dikasih tugas sama Bu Dika, kalian mengerjakannya itu per kelompok, jadi bisa diskusi sama-sama. Misal satu teman nggak bisa, berarti minta tolong sama teman lainnya. Nanti yang bisa kasih tahu ke teman lainnya bahwa caranya seperti ini, kayak gitu ya. Ini tentang pendidikan Pancasila. Tapi pendidikan Pancasila. Tapi ini Bu. Iya, Bu Dika mau menyimpulkan
kelompokannya sudah selesai, presentasinya tadi sudah, tanggapan dari kelompok lain juga sudah. Kalau ketika penasaran, kalau kalian mau kasih tanggapan ke kelompok yang tadi sudah maju, kasih saran itu pengolahan kata yang baik. Tidak boleh di dalam kata itu kelompoknya jelek, tidak boleh, tidak diperkenankan. Karena apa? Setiap individu pemikirannya itu berbeda-beda. Mungkin pemikirannya dalam kelompok Rafa itu tadi hak dan kewajiban itu seperti itu. Yang penting dalam materi itu telah disampaikan, telah dipahami. Jadi kalau kalian paham, boleh memberikan tanggapan, tapi tanggapannya itu kata-kata kalian itu harus difilter, filter yang baik-baik saja. Yang kata-kata buruk itu jangan disampaikan. Ya, oke? Belajar mengolah kata-kata karena kalian sebagai siswa itu tidak diperbolehkan untuk berkata yang kasar. Oke, paham ya? Nih, ketika mau kasih kesimpulan tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Jadi hak di sekolah berarti kalian yang berhak, dan kewajiban, hak dan kewajiban itu berbeda. Hak itu kan yang kalian harus mendapatkan. Kalau kewajiban itu apa yang harus kamu lakukan kepada orang lain. Kesimpulannya itu seperti itu. Dimana ada hak dan kewajiban itu berbeda banget. Hak itu apa yang harus kamu dapatkan, sedangkan kewajiban apa adalah, maaf ketika salah, kewajiban adalah apa yang kalian harus keluarkan untuk orang lain. Itu kesimpulannya. Terus ketika mau refleksi, nanti setiap anak masing-masing menulis apa yang sudah kamu lakukan dalam hari ini, khususnya untuk hari ini. Contoh satu saja boleh hak, boleh juga kewajiban. Misal kalian hari ini kan tadi ada yang berangkat lebih dari jam 7, berarti kalian tidak melakukan kewajiban kalian karena kewajiban salah satunya adalah berangkat tepat waktu. Berarti jangan tulis yang itu. Nah, misalnya kalian hari ini bisa, tadi kan ada yang pinjam pensil, kewajiban adalah menyayangi teman satu kelas atau menyayangi semua atau seluruh warga yang ada di sekolah, boleh. Tadi adalah berarti misal contohnya ya, Anissa kan tadi minjemin sama Dewi. Anissa melakukan apa? Melakukan kewajiban kepada Dewi karena menyayangi teman satu kelas. Kalau berhubung Dewi itu kelas 4, jadi menyayangi teman dalam satu kelas 4 itu, paham nggak? Jadi contoh ketika pengen banget kalian tulis satu referensi aja, boleh itu hak, boleh itu kewajiban, hanya satu. Setelah itu digunakan, setelah itu kita ya. Ketika mau punya motivasi buat kalian jadi anak, motivasi hari ini dari Butika buat kalian jadi anak itu harus jadi anak yang baik. Apapun kondisinya itu kalian harus menjadi anak baik. Misal ada teman yang bully kamu boleh bully gak? Kan dia gak boleh dijawab. Nah, misalnya kalian sama teman kalian coba menasihatinya pelan-pelan. Jangan bully aku, sayangi aku, karena itu merupakan hak dari aku dan kewajiban dari kamu. Paham gak kayak gitu? Nanti sudah dijelaskan, nggak bisa masih bully. Nah, kamu berhak banget laporannya sama bu guru. Nanti bu guru ya coba menasihati aku. Tapi kan untuk di tempat ini alhamdulillah sejak Butika masuk ke sini nggak ada kasus pembulian. Terima kasih banyak buat kalian. Jadi udah sudah baik. Yang menurut sama kalian Butika nanti pas kenaikan kelas sama guru lain juga seperti itu ya. Paham? Kalian kita tutup pembelajaran seperti biasa, doa. Ayo siapa yang mau? Siapanya di tempat duduk aja. Aku loh. Doa yang serius. Hafal.